Sebenarnya bukan komunisme yang menjadi masalah di negeri ini, tapi radikalisme dan intoleransi yang dikembangbiakkan oleh kelompok-kelompok anti-NKRI. Dan bila kita mengingat, hampir setiap waktu isu PKI memang selalu mereka hembuskan, terutama pada bulan-bulan September. Tukang demo akan bikin aksi dengan bakar-bakar bendera yang kita semua tahu bahwa bendera-bendera PKI tersebut hasil dari sablonan mereka sendiri. Mereka cetak-cetak sendiri dan mereka bakar-bakar sendiri. Sampai detik ini pun para kaum kadrun tidak bisa berikan bukti di mana para anggota-anggota PKI, di mana kantornya, serta siapa-siapa anggotanya. Malahan lebih banyak pengasong-pengasong khilafah menyebarkan paham radikalisme serta intoleransi. Dan itu yang jelas terlihat oleh mata kita. Statement Jenderal Andika Perkasa membuat para kadrun menggelepar kepanasan. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Sekretaris Dewan Syuro Persaudaraan Alumni atau PA212 Slamet Ma'arif menuding keberadaan PKI sekarang ini tengah menggerogoti lingkaran kekuasaan atau istana. Sepertinya PA212 tidak terima dengan keputusan Jenderal Andika tentang kebolehan keturunan anggota PKI ikut dalam seleksi penerimaan anggota TNI. Pihaknya amat menyayangkan keputusan yang diambil sejumlah pihak untuk melibatkan keturunan anggota PKI cawe-cawe dalam urusan negara. Mengingat PKI dinilai memiliki jejak kelam dalam mengarungi perjalanan republik ini dan keberadaannya dalam bentuk apapun belum bisa diterima oleh masyarakat hingga kini. Reaksi keras PA212 tersebut sebagai buntut disahkannya kebolehan keturunan PKI untuk ikut seleksi masuk TNI oleh keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. PKI diduga kuat sudah ada di sekitar kekuasaan, kata Slamet Ma'arif dikutip dari Warta Ekonomi pada hari Jumat 2 April 2022. Slamet Ma'arif begitu heran dengan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena masyarakat dinilai oleh Slamet Ma'arif masih trauma dengan keberadaan PKI. Apa Andika lupa TAP MPRS nomor 25 tahun 1965 soal larangan PKI? Itu belum dicabut, tegas Slamet Ma'arif. Bukan jaminan keturunan PKI tidak akan menyerupai leluhurnya dalam memilih ideologi komunis. Ia bahkan mengklaim sejumlah anak keturunan PKI sampai sekarang masih getol membangkitkan paham komunisme. Apa ada jaminan anak keturunan PKI tidak berideologi komunis? Karena faktanya banyak anak keturunan yang terlibat membangkitkan ideologi dan paham PKI, jelas Slamet Ma'arif. Tak hanya itu, pihaknya pun mengatakan berdasarkan fakta yang diperoleh, PKI yang ada di Indonesia itu nyata dan ada, bukan hanya rumor belaka. Sebab itu, Slamet mengingatkan masyarakat supaya lebih waspada dengan komunisme. Semoga rakyat makin sadar kalau PKI dan komunis itu ada dan bangkit, tegas Slamet Ma'arif. Memang, beberapa hari yang lalu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah membuat sebuah statement yang mungkin akan mengejutkan sebagian orang, terutama para kaum kadrun.
Dengan statement keputusan Jenderal Andika pasti akan membuat para kadrun menggelepar seperti cacing yang disiram air panas. Jenderal Andika Perkasa baru-baru ini membuat terobosan baru, yaitu terkait rekrutmen penerimaan prajurit TNI yang mana keturunan PKI kini bisa mendaftar sebagai calon anggota prajurit TNI. Alasan Jenderal Andika Perkasa pun jelas, tidak ada ketentuan larangan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. TAP MPRS tersebut hanya melarang ajaran Marxisme dan turunan ajaran lainnya. Tidak ada kalimat yang mengindikasi larangan terhadap orangnya. Statement Jenderal Andika tersebut benar-benar telah membuat para kadrun kepanasan. Saya pribadi menganggap paham PKI dan komunisme sudah tidak ada lagi di negeri ini. Tidak ada tanda-tanda konkret bahwa mereka telah bangkit kembali, kecuali dibangkitkan secara politis dan secara paksa oleh kelompok-kelompok sampah pemilik kafling surga. Dan sebenarnya bukan komunisme yang menjadi masalah di negeri ini, tapi radikalisme dan intoleransi yang dikembangbiakkan oleh kelompok-kelompok anti NKRI. Dan bila kita mengingat, hampir setiap waktu isu PKI memang selalu mereka hembuskan, terutama pada bulan-bulan September. Tukang demo akan bikin aksi dengan bakar-bakar bendera yang kita semua tahu bahwa bendera-bendera PKI tersebut hasil dari sablonan mereka sendiri. Mereka cetak-cetak sendiri dan mereka bakar-bakar sendiri. Sampai detik ini pun para kaum kadrun tidak bisa berikan bukti di mana para anggota-anggota PKI, di mana kantornya, serta siapa-siapa anggotanya. Malahan lebih banyak pengasong-pengasong khilafah menyebarkan paham radikalisme serta intoleransi. Dan itu yang jelas terlihat oleh mata kita. Bagaimana pendapat Anda? Lebih jelas mana hantu-hantu PKI atau para kadrun radikal? Lebih banyak mana penyebaran paham radikal dengan paham komunis? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.